Itu bahasanya masih di Palembang ya? Iya. Alas maksudnya ininya nanti kita kalau kita mau ngukur kan kita akan buka baju ya, jadi kalau ditambahin alas lagi terlalu banyak yang kita singkirkan gitu. Jadi posisinya kita pastikan sudah aman buat bayi. Kita perlu posisi tinggi sebetulnya. Oke, bentar. Nah, dalam kondisi ini kan dia masih pakai baju, atau kalau masih pakai kain benang berarti kita harus buka dulu. Adek, bajunya dibuka dulu ya. Atau ibu, ya saya izin buka pakaian atas anaknya. Nah, terus kita buka. Untuk kita dapetin apanya? PX. Tanda PX. PX tuh di mana? Dari di bawah dada. Kalau di situ tuh di kerangka itu di mana sih PX? Nah, iya betul, jangan sampai salah ya. Oke, jadi kalau di sini kira-kira di mana nih? Mana sini? Sini? Ini? Bukan. Sini? Di sini. Kalau di Google sih di satu jari. Kita lihat patokannya apa sih? Kalau di situ payudara ya? Di bawah. Ya, ini kan di sini payudaranya ya. Ulu hati biasanya di tengah-tengah ya, di tengahnya, terus dia agak turun sedikit. Pokoknya kita raba atau kita palpasi ketemu yang tajam tadi ya, nah, tulang sternum ujungnya itu. Nah itu, berarti di sini. Gitu. Coba deh raba ulu hati kalian. Itu kan ulu hati ya, bahasa kita keseharian, bahasa orang awam itu ulu hati. Jadi di sini, bukan di sini atau lagi di sini. Karena apa, dia di pantom ini, karena payudaranya di sini nih. Jadi sekitar ini loh, ulu hatinya tuh di sini, bukan di sini, bukan apalagi ini. Kalau simulasi saya ke bawah ini nggak ngeliat ya pasiennya tuh segede apa, di mana gitu. Oke, jadi kita perlu PX gitu ya. Caranya, pengukurannya ada dua cara di format. Satu untuk bayi prematur dengan yang normal yang lebih besar. Ya kita bisa pakai yang lebih besar tuh sampai anak usia sekolah. Kalau remaja kita udah pakai ukuran dewasa caranya. Kalau untuk bayi prematur diukur dari hidung ke PX. Jadi dari hidung sampai ke PX di sini. Jangan ditekan ke kulit ini begini gitu ya, sakit. Gitu. Jadi kita pegang, kalau bisa jangan nyentuh kulitnya. Gitu. Jadi kita ngambang gitu ya di sini sampai ke PX. Nah, kalau PX ini mulai di titik. Berarti nggak dari mulut ya? Enggak, dari hidung. Terus yang kedua itu tadi prematur ya. Yang kedua dari telinga ke hidung. Ke hidung. Telinga dewasa. ke hidung, lalu ke PX. Dari telinga ke hidung, lalu ke PX. Gitu. Itu untuk anak yang lebih besar. Nah, terus kita lihat setiap kali habis ngukur tuh jangan langsung kita ubah-ubah. Ini kan tangan masih di sini ya. Terus kita lihat ini sih ada tandanya nggak sih? Oh ternyata misalkan di titik, berarti kan nggak perlu ngasih tanda bantu lagi gitu. Atau misalkan pas diukur nggak ada tanda, tapi oh kira-kira 1 cm setelah titik yang paling dekat gitu. Udah ingat-ingat aja gitu. Jadi kerjanya jangan sambil ngobrol. Kalau sambil ngobrol kan lupa, tadi sampai mana ya gitu. Oke, kalau sudah kita tutup lagi. Kemudian berikutnya kita ngapain? Sama aja, cup itu selang ya. Sebetulnya kalau dia sama sih, kalau pipa cuma kan kaku gitu ya. Saya ngelain pipa buat itu kok. Ya. Oke. Kemudian kita lumuri jelinya. Nah, kemudian kalau sudah kita berikan sepanjang yang tadi kita ukur. Ya dilebarin aja sedikit, tapi nggak perlu sampai hasil yang ukur tadi gitu kan.
Kalau sudah, terus kita kasih posisinya apa tadi? Posisi badannya agak tinggi ya. Kalau bayi kita pegang belakang kepala. Oke, kepalanya saya angkat dulu ya. Masukin tangannya, pegangnya gini. Kalau bayi kecil, gitu ya. Atau kita jepit gini. Kalau dijepit gini, kadang-kadang kepalanya masih goyang-goyang gitu, maka lebih enak tuh sebetulnya megangnya gini. Nah, gitu, supaya kita nahan kepalanya, nggak gerak-gerak kanan kiri. Nah, terus kalau sudah, kita masukinnya kemana nih? Ini bayi kan? Ke oral, bukan ke hidung. Nah, jadi sebelumnya di awal kita sudah pastikan mulutnya memang dalam kondisi kosong, nggak ada apa-apa. Oke, jadi kalau sudah kepalanya kita angkat, tapi kita buat lehernya agak mendongak, apa namanya, hiperekstensi. Kita buat dia mendongak, itu kita angkat dagunya sedikit, terus kita masukkan selangnya. Oke, kita suruh, kalau pasiennya kooperatif, kalau paham, kita suruh apa? Menelan. Telan ludahnya ya dek. Oke, bagus. Telan lagi ludahnya gitu. Ini kadang-kadang yang suka lupa diinformasikan saat simulasi itu begitu, pasiennya didiemin aja. Nah, sampai dengan batas yang kita ukur gitu. Nah, selama kita masukin selang, jangan cuma fokus ke selang. Tapi kita perhatikan ekspresinya. Apakah dia tiba-tiba berubah menjadi pucat? Gitu, sianosis. Jangan-jangan selangnya ini nyumbat jalan napas dia, salah masuk berarti. Dia harusnya masuknya ke saluran pencernaan, tapi kok masuknya ke jalan nafas karena dia tiba-tiba jadi pucat, berarti kita salah masuk, asumsinya gitu. Oke, kalau dia nggak nyaman nggak apa-apa, memang rasanya nggak enak gitu. Kalau disodok-sodok mulut kita kan gimana tuh gitu. Kalau sudah sampai batas misalnya ya, udah kita turunin, terus kita ngapain? Kita cek dulu, jangan ambil plaster dulu. Simpulkan jalan nafas itu pas kita tadi dorong selang. Nah, rangsang vagal itu tadi karena selangnya terlalu pendek ya, udah keburu nyampe. Jadi rangsang vagal itu apa yang di situ? Bradikadi akut. Kita bisa lihat dia tiba-tiba tadi pucat. Apnu itu kan dia nggak napas ya, selain khusus. Nah, kita bisa lihat kok tiba-tiba dadanya nggak naik turun gitu kan, kita dekat banget nih gitu. Kalau dekat tuh bisa, tadinya bisa ada uapnya gitu, hidungnya kembang kempis atau dadanya naik turun, nah ini berhenti gitu. Atau kalau bradikadi itu harusnya kan taunya dari mana? Detak jantungnya lemah gitu. Biasanya sih kalau memang kondisi bayinya itu agak berat ya, kasusnya kita tindakan tuh biasanya seringnya berdua gitu. Jadi kita bisa minta teman kita yang satu juga ikut ngawasin, ngecek gitu, entah ngecek HR-nya gitu ya, ngelihat kondisi yang lain, sementara kita fokus ke tindakan gitu, supaya cepat. Karena kalau kerjaan sendiri lama kan, dia nggak boleh di luar inkubator lama-lama gitu. Ya, jadi kalau sudah, tadi kita sambil observasi rangsang vagal, terus apalagi tadi, nah, rangsang vagal, apnu sama bradikadi, ekspresi wajah gitu kan. Nah, kalau sudah, terus udah masuk sampai batasnya yang kita ukur, kemudian kita cek. Nah, kita ceknya pakai Tanlet. Oke, kita bisa cek apakah Tong spatel. kita pegang satu tong spatel gitu, terus kita cek apakah ada sumbatan atau tergulung, selangnya tergulung di pangkal leher ya, di tenggorokan. Kalau tergulung pasti nyampe nggak ke lambung? Nggak akan nyampe gitu. Kalau aman, nggak ada apa-apa ya, kita asumsikan harusnya dia nyampe gitu ya. Nah, berikutnya kita cek dengan satu, caranya dengan auskultasi. Kita ambil udara berapa banyak? 0,5 sampai 2 cc.
1,5 sampai 2 cc ya, jangan banyak-banyak nanti kembung. Berarti 2 cc aja. 2 cc aja. Kalau setengah di sini nggak kelihatan, harus pakai yang 1 cc. Ya, terus kita taruh stetoskopnya di atas lambung, berarti di sebelah kiri atas, bukan di atas PX. Ini tadi PX-nya, berarti kita geser ke kiri, agak turun sedikit. Ya, di sini. Terus kita dorong dengan cepat sambil kita dengarkan. Saya nggak pasang ya, bisa dengar soalnya. Kita dorong dengan cepat, kita dengarkan bunyi blep gitu ya, kayak kita niup sedotan gitu. Cabut lagi. Terus yang kedua, Aspirasi cairan lambung. sebetulnya enaknya pakai yang apa gitu, 8 FR, agak panjang. Sarangnya baru datang. Cara yang kedua, tadi kan kita masukkan udara, kita auskultasi. Cara kedua kita aspirasi, jadi kita tarik apakah ada keluar cairan lambung. Cairan lambung harusnya apa karakternya, yang di sini yang bisa kita lihat? Kuning. Jernih. Apa? Kalau jernih itu kayak air minum, air putih gitu ya? Kuning, jernih kekuningan. Kalau jernih itu artinya dia transparan, nggak kayak sirup Orson gitu ya. Kan sirup ABC yang Iya, orange squash, nah banget. itu kan keruh, nggak transparan ya. Nah itu bukan kayak gitu, jadi dia jernih transparan tapi dia Agak kuning. nggak bening putih, tapi agak kuning gitu. Atau tergantung isi makanan di lambungnya sebelumnya, mungkin kita tarik masih ada keluar susunya gitu ya, atau mungkin warnanya berubah menjadi kecoklatan, ada gumpalan warnanya merah gitu. Kalau warnanya kayak gitu berarti ada apa ya, mungkin akan ada perdarahan kah gitu ya, atau bisa jadi dia keluarnya hijau gitu. Contohnya apa, terjadi apa tuh kalau pada bayi baru lahir cairannya hijau, nah bisa jadi itu cairan apa tuh gitu. Atau dia pada kasus atresia ani nggak ada lubang anusnya gitu, jadi harusnya fesesnya keluarnya ke bawah, karena nggak ada lubangnya dia naik ke atas. Bisa sampai gitu. Jadi makanya kalau pemeriksaan bayi baru lahir termasuk cek lubang anus gitu, ada nggak lubangnya, bolong enggak gitu. Kadang-kadang ada kayak tandanya itu anus gitu, tapi begitu ditusuk gitu ya, kita tusuk pakai jari nggak tembus, nggak bolong gitu, jadi nggak nyambung antara anus dengan rektumnya. Oke, jadi tadi karakter lambung apa, cairan lambung dia jernih kekuningan, atau tergantung isi lambung sebelumnya. Kalau yang keluar cairan lambung berarti dia kenyang apa lapar? Kalau yang keluar cairan lambung, lapar. Lambungnya nggak ada isinya, cuma isinya cairan lambung ya, nggak ada makanan, tapi dia lapar. Oke, jadi cara ngecek cairan isi lambung, selang nyampe ke lambung atau enggak ada dua. Satu di auskultasi, tadi masukkan udara 1,5 sampai 2 cc, kemudian kita yang kedua aspirasi, kita tarik cairan lambung. Kalau sudah tepat gitu ya, udah keluar cairan lambung, kita masukkan lagi. Kalau nggak dibutuhkan untuk pemeriksaan cairan lambungnya, masukkan lagi, terus kita tutup sudah. Terus kemudian kita kita fiksasi dulu. Ada nggak di situ? Ada tulisan fiksasi. Observasi bayi tambahin agitasi, atau ada di bawahnya? Itu nanti ya. Harusnya kalau kita udah yakin dia tepat, kita fiksasi dulu. Kalau langsung diisi, khawatir mau diisi dia kedorong, dia bersin, batuk gitu. Jadi langsung kita fiksasi. Kalau kita yakin udah betul ya, jadi handscoon udah nggak kita perlukan lagi. Kita mau pegang plester kan, jadi kalau pakai handscoon kan sulit, nempel-nempel. Nah, ketika kita yakin udah nggak butuh handscoon, kita langsung ambil plester, kita fiksasi. Fiksasinya di samping ini, satu lagi kebalik.
fiksasinya dengan butterfly ya. Panjang. Satu di butterfly, satu lagi sebetulnya biar lebih kuat sih. Kalau sekarang rata-rata udah jarang lagi kita pakai plester, kita pakainya Hipafix. Yang bening itu, Bu? Ada yang kayak model plastik ya, buat luka operasi itu biasanya kalau di maternitas tuh suka ada tuh yang kayak ditutup plastik transparan, itu ada juga model kayak gitu, atau tadi Hipafix yang kayak bolong-bolong gitu ya, plester yang bolong-bolong. Bingung ya, Den? Kita searching lagi gambar itu. Jadi udah sangat jarang, terutama di anak pakai plester. Jangankan yang coklat, yang putih aja udah jarang. Ini kan hipoalergi. Tuh, tapi nggak apa-apa lah kalau darurat ya. Gitu. Tuh kalau udah kita fiksasi, baru kita aman untuk melakukan yang lain karena dia udah nggak akan copot lagi. Gitu. Kita sekaligus dengan pemberian makan. Ini kan tadi kita udah tutup ya, sekarang baru kita kasih alas. Ceritanya alasnya Perlak. terus sebelumnya satu kateter. Kalau memastikan kalian sudah harus ada sebelumnya ya. Iya, itu aja biar tahu. Karena ngasih makannya agak beda dengan dewasa. Ini ceritanya makanan cairnya ada di sini. Ini kateter tipnya, ini buat ngambil makanan cairnya atau biasanya susu ya. Jadi ini kita copot dulu. Kemudian ini kita klem, jangan lupa selalu kita klem, baru kita buka, terus kita sambungkan. Nah ini buat ngambil makanan cairnya, Susunya. misalkan di gelas ini ada makanan cairnya 60 cc ya, sampai kita kasih selesai 60 cc. Misalkan kita pakai yang 10 cc squid untuk ngambilnya, berarti 6 kali kita ambil gitu. Misalkan oh nih baru dapat 10, masih bisa nih 20 lagi, atau kita mau 15 cc, pokoknya nggak ada ketentuan, pokoknya kita masukkan ya. Kalau udah aman nih, nggak terlalu penuh, kita buka. Nah, kita tinggikan sedikit, jangan sampai dia kosong sama sekali, udah tinggal sedikit kita tutup ya. Terus kita ambil lagi ya. Kemudian masukkan lagi ke dikunci. Nah, terus kita ambil. Nah, anggaplah ini udah habis ya. Kita buka pelan-pelan, terus udah habis, tutup. Nah sekarang kita tinggal bilas dengan air hangat atau air putih. Kalau ada obatnya gimana? Setelah makanan kasih obat baru bilas gitu. Terus kalau obatnya masih tablet, digerus dulu ya, jangan dicemplungin terus nunggu sampai larut gitu, sampai besok. Kalau sudah dibilas gitu, yang terakhir udah selesai. Nah, terus kita klem dulu, baru kita tutup. Kalau sudah, kita rapi-rapi belakangan. Sekarang kita ini dulu nih, bereskan dulu yang ada di pasiennya. Oke, kalau sudah bajunya kita rapikan lagi. Nah nanti sambil kita komunikasi ke keluarga, orang tua Bu, anaknya saya sudah selesai kasih makan ya lewat selangnya, tadi udah habis 60 cc. Kalau tadi bajunya ini kan nggak pakai baju di dalam, bajunya kita kancingin lagi gitu, betul nanti kita balikin lagi gitu. Posisinya kalau tadi kita buat tinggi, kita turunkan gitu ya. Kalau sudah ini udah aman gitu. Jadi kalau habisnya paling sering nih, kalau udah kasih makan begini ya gini aja gitu. Kadang-kadang bayi kan lama-lama bedongannya, kalau nggak dibedong lama-lama kan tangannya bisa kecabut nih. Jadi jangan taruh di sini, ini taruh di atas kepala. Kalau sudah pinggir tempat tidurnya kita pasang lagi ya setrelnya, kemudian kita rapikan alat.
kita pamit ke keluarga, kita kontrak untuk yang berikutnya. Sambil sebelum kita tinggal kita tunggu sebentar evaluasi gitu ya. HR-nya juga pucetnya nggak ada, dia udah tenang, udah nggak lapar, nggak rewel, baru kita tinggal. Berarti kalau observasi selama pemberian makan terhadap adanya agitasi, muntah, Nah, selama tadi kita masukin makanan, sama seperti saat kita masak, perhatikan ekspresi wajah. Kadang-kadang kalau dia nggak nyaman, kita harus berhenti dulu nih mikir, ini kenapa nih, dia mau muntah kah gitu. Kadang-kadang gitu, begitu kita mungkin masukinnya kecepatan, dia udah lama perutnya kosong, kalau langsung diisi penuh kan kaget gitu ya. Nah, jadi kita harus ngisinya tuh pelan-pelan sambil tadi ekspresi wajahnya kita perhatikan gitu. Ya jangan saking enaknya ngobrol sama orang tua lupa nggak dilihat muka anaknya gitu. Agitasi tadi apa, muntah, rewel, jadi dia jadi gelisah gitu. Mungkin kalau dia nahan mau muntah kali ya, udah mau keluar apa gimana gitu, dia gelisah. Kalau bayi kan nggak bisa ngomong, jadi kita lihat apa sih responnya apa. Gitu. Jadi itu yang kita perhatikan selama ngasih makan. Kalau yang tadi selama masak, tanda rangsang pagal. Jadi selama kita masukin selang tadi rangsang pagal yang kita observasi. Selama kasih makan, agitasi, mual, muntah, nah itu yang kita perhatikan. Kalau sudah, terakhir cuci tangan, setelah rapihin alat, beresin, cuci alat, semua buang sampah, cuci tangan, duduk manis, melakukan dokumentasi. Apa yang kita bisa dokumentasikan? Dokumentasi ini evaluasi sebetulnya ya. Ini evaluasi itu kan ada dua macam ya. Oh yaudah.